Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja, kita mulai untuk pelajarannya. Itu hari ini kita membahas yang tugas kemarin ya, yang studi kasus 2 soal itu, sama nanti kita belajar apa itu HMI. Mungkin dari teman-teman ada yang kesusahan atau gimana, mungkin yang perlu ditanyakan sebelum saya bahas. Nggak ada. Halo? Pak. Oh, ya udah, kalau nggak ada yang ditanyakan kita langsung bahas saja ya. Yang pertama itu soalnya itu tentang lampu berjalan dengan ketentuan lampu penunjuk terdiri dari 4 lampu. Kemudian lampu menyala bergantian mulai dari lampu 1 hingga nomor 4 kembali ke nomor 1. Setiap lampu menyala selama 1 second. Dan kita langsung aja ke kuncinya ya. Oh, belum di share screen. Sudah kelihatan ya? Kita buka CS programmernya. Kita langsung open new dokumen. Nah, ini kan di soal itu ada tulisannya ada 4 lampu, berarti di sini ada 4 koil ya, ada 4 output, ada 4 output. Kemudian bilangnya cuman lampu berjalan, berarti inputnya cuma satu, yaitu tombol on ya. Kalau untuk matiinnya ya kita kasih tombol stop, tapi di sini nggak ada ketentuan tombol stop, berarti ya nggak apa-apa gitu. Jadi, tapi kan logikanya berarti kalau ada tombol hidup dia ada tombol mati, ya sesuai sama soal aja. Nah, kita pertama ya klik C ya untuk menghidupkan tombol normally open, kemudian untuk bitnya biasa 0, kita on gitu. On. Kemudian outputnya kan kita tahu itu lampu ya, kita out, kita terus 10, 0, lampu 1 gitu. Nah, kita kan pengennya ini lampunya hidup terus sementara ini. Nah, kita kasih holding relay. Ini buat ngunci. Kan di sini awalannya tuh sebuah push button ya. Push button kan dia nggak on terus menerus, tapi dia cuma on saat. Nah, ini udah jadi 1 lampu. Nah, kita bikin sampai 4 lampu seperti ini semua. Oh ya, lupa. Ini kan bilangnya itu setiap lampu menyala 1 second. Nah, berarti itu ada timernya. Nah, kita kasih timer di sebelah sini. Ya, kita langsung tulis saja tim. Kasih addressnya itu berarti 0-nya 4 kali, misalnya di apa yang pertama, kemudian hashtag. Nah, di sini kan dalam ratus milisecond atau 0,1 second ya. Berarti kalau misal di sini 1 second, berarti di sini kita nulis 10. Tuh, nah ada jadi. Nah, di sini kita putusin aja. Kita bikin, kan ini dia hidup. Ketika ini hidup terus. Tapi dia hidup terus. Ini belum tersambung kan. Nah, kita ingin timer ini untuk mematikan lampu 1 ini. Berarti kita panggil normally close, yaitu ya garis miring kalau di keyboard ya, LD not.
ladder diagram. Nah, enter. Nah, untuk memanggil timernya kita cukup T000. Nah, ini udah ada. Enter. Kita kasih keterangan di timer 1 gitu. Nah, kita kontrol bawah untuk menyambungkan. Nah, ini udah jadi 1. Nah, kemudian kita kan ini kan cuman tombol on-nya cuman 1 nih. Nah, kita pengen hidupnya. Yang ini kan namanya lampu berjalan. Berarti lampu berjalan itu dia hidup ketika ini mati kan. Nah, ini mati kan berarti ketika timernya ini selesai menghitung. Berarti kalau selesai menghitung, berarti kita panggil lagi normally open. Berarti dia tuh aslinya mati, terus ketika dia hidup, dia menghidupkan lampu 2 gitu. Nah, kita T00 lagi, hidup timer 1. Nah, di sini kan untuk mematikan yang ini. Nah, di sini malah dipanggil lagi untuk menghidupkan lampu berikutnya. Tuh. Oh, nah ini untuk kelanjutannya lampu 2. Nah, ini terus kita kasih holding relay lagi. 10.01 ya untuk ngundinya. Nah, lampu 2. Kontrol atas. Nah, kita butuh timer 1 lagi di sini. Setting 001. Supaya urutannya ini udah ada. Nah, kasih LD not normally close. Ini berarti untuk memanggil yang ini kita T0001. Enter. Kita keterangan timer 2. Timer 2. Kontrol bawah. Ini udah jadi. Ketika ini hidup, dia menghidupkan lampu 1, juga menghidupkan timer. Nah, ketika dia menghitung 1 detik, dia mematikan lampu. Kemudian dia menghidupkan lampu yang kedua. Kemudian dia juga menghidupkan timer 2, dan ketika selesai menghitung timer 2, dia mematikan lampu 2, dan kemudian seterusnya. Nah, seperti itu. Kita bikin lagi. Sorry. Ini satu ya. Lampu 3. Tapi untuk holding relay-nya 02. Nah, set timer tim 002 urut aja. Oke, ini harus saja. Kita bikin buat mematikan lampu 3-nya, yaitu dari penghitungan timer itu sendiri. Berarti ini T0002 sesuai ya, samakan ini addressnya. Timer 3. Nah, ini udah jadi 3 lampu. Nah, kita bikin lampu yang selanjutnya. Ini soalnya T002 kan yang di sini, kita bikin T002 di sini. Nomor. Dan kita pencet O untuk outputnya lampu 4. Bikin untuk holding relay-nya LD 10 titik ini untuk lock. Kemudian kita bikin timer lagi di sini. Time 000003 urut ya. Terus bikin untuk mematikan lampu 4-nya ini T003. Nah, sudah. Atas. Nah, ini kan kalau kayak gini berarti dia berhenti sampai sini ya, dia hidup terus ketika ini mati selesai. Nah, kan saya di sini lampu menyala bergantian mulai dari 1,
kemudian hingga nomor 4 dan kembali ke nomor 1. Kemudian kembali ke nomor 1 berarti ketika timer hmm, timer bawah. Nah, timer 4 ini selesai. Kita kasih keterangan. Timer 4. Timer 4 selesai menghitung, dia mematikan lampu 4, tetapi dia menghidupkan lampu 1. Nah, kita kasih OR di sini. Nah, timer 4. Nah, seperti ini. Kita simulasikan. Nah, kita Ctrl C, Ctrl K, cepat nggak? Ya, karena ini kan push button, dia hidupnya cuman sesaat. Nah, apakah cara ngecilin Windows-nya tuh ALT kiri ya, ALT kiri. Nah, dia kedip-kedip terus selama 1 detik berjalan ya, ALT kiri. Nah, udah jadi nih soal nomor 1. Nah, kemudian yang soal nomor 2, mungkin ada yang ditanyakan nggak untuk soal nomor 1 ini, teman-teman? Sebelum lanjut lagi. Halo? Belum, Mas. Oh ya. Udah, saya lanjutkan lagi. Kita stop. Fauzi kan, Zal? Gimana, Dik? Itu ada yang tanya itu. Oh ya, benar-benar. Sebentar. Nah, beda tapi ya nggak masalah kalau hasilnya itu sama. Nah, saya belum menghubungi Pak Ib soal jawaban kalian ya, nanti ada hubungi. Yang penting tuh hasilnya itu berjalan. Kalau soal programnya beda mah tidak masalah. Karena ada 1000 jalan menuju Roma kan. Sama aja kayak PLC, mau programnya bentuk apapun, mas seribet apapun ya. Kalau bisa ya dibikin lebih simpel, lebih baik. Nah, intinya sama aja kok. Yang penting itu lampunya itu berjalan selama 1 detik sesuai ketentuan soal gitu. Nggak masalah. Nggak nyalahin saya. Nah, udah kalau udah kita lanjut lagi. Nggak usah saya simpan. Ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu apa? Bell quiz. Nah, bell quiz ini kayak kuis cerdas cermat ya. Nah, di sini ada 4 grup nih. Ketika nomor 1 menekan berarti yang pemain 2, 3, 4 tuh tidak bisa menekan. Ya bisa sih menekan tapi kan belnya itu nggak bunyi kan. Jadi kalau misal tim A udah nekan bel dan belnya berbunyi, nah berarti tim lainnya nggak bisa menekan bel. Kemudian seterusnya. Jadi kalau tim 2 yang menekan berarti tim 1, tim 3, tim 4 nggak bisa menekan bel. Nah, ya seperti itu. Nah, berarti di sini untuk programnya ya kita seperti biasa kita ada input ini ya, normally open sama ini untuk on 1 gitu ya. On 1 bel 1 dari tim 1. Terus untuk outputnya kita tahu yaitu apa? Bel. Berarti 10.00 tulisnya bel 1. Nah, kita bikin juga satu holding relay biar belnya itu hidup terus. 10.00 sampai 1. Nah, ini udah jadi 1 kan. Kita bikin 4. Kita bikin 4. Ini untuk on 2. Oh, bel 2. Nah, ini untuk holding relaynya kita mencet C, enter 10.01. Nah, kemudian dikontrol atas. Ini udah jadi 2 bel nih. Tapi kan belum sesuai ketentuan. Kita bikin dasarnya aja dulu. Kita bikin bel-belnya dulu.
hidup, dia hidup terus, hidup, dia hidup terus. Nah, kita bikin selama banyaknya ada 4 gitu. 03. Sorry, belum kasih komen ya. On 3. Nah, ini kalau di sini langsung pencet O tuh nanti otomatis ada garisnya gini ya. Tapi kalau mau ya jangan gini juga bisa. Tapi mending langsung pencet O di sini tuh langsung nanti otomatis. Bel 3. Dalam kita memprogram ini butuh kecepatan ya. Terus kita C. Nah, LD 1002. Nah, kita kontrol benda panah ke atas. Ini udah 3 bel udah jadi. Oke, 00. Sorry, ini 002 ya, urut aja. 002. Bel on 3. On 4. Nah, kita pencet O lagi 1003. Ini bel 4. Bel 4. Nah, kita pencet C lagi untuk holding relaynya 10.04. Sorry 03. 4. Nah, kita kontrol ke atas nih, udah jadi untuk belnya. Tapi di sini kan belum bisa mempengaruhi ya. Ketika ini hidup, berarti ini hidup. Yang ini hidup, ini bisa hidup. Semuanya bisa hidup berbarengan ya. Nah, ketentuannya kan seperti ini. Ketika ada salah satu hidup, yang lainnya itu nggak bisa hidup. Nah, berarti kan ketika ini hidup, berarti yang sini nggak bisa hidup, sini nggak bisa hidup, sini nggak bisa hidup. Nah, berarti kita kasih NC, normally close ya. Biar dia ketika ini hidup, dia sekaligus mematikan yang ini sama yang ini. Nah, kita panggil lagi untuk belnya di sini. Berarti garis miring ya untuk normally close 10.00. Nah, ini otomatis untuk mematikan yang ini juga berarti 10.00. Kemudian yang ini juga 10.00. Sorry. 10 titik. Nggak usah kasih titik, nggak masalah, nanti otomatis. Nah, langsung otomatis. Jadi ketika ini hidup, yang nomor ini, yang bel 2, bel 3, bel 4, ini otomatis diblok ya sama yang ini. Ya kita coba aja, biar mudah. Biar paham. Nah, ini kan hidup nih, bel 1 nih. Tapi nah ketika ada, ini contoh, ini bel 2, bel 2-nya itu dapat dipencet gitu ya. Nah, tapi dia nggak bisa hidup karena dihalangi sama ini. Karena ini kan dalam kondisi on ya, dalam kondisi 1, otomatis yang sini jadi kondisinya itu mati karena dia itu normally close. Dalam keadaan normal dia tertutup dan ketika dikasih tegangan, maksud dikasih perintah gitu, dia jadi mati. Nah, seperti itu. Ini kan udah jadi satu ketentuan nih. Nah, sekarang ketentuan berikutnya. Ketika pemain 2 dulu yang menekan, otomatis pemain lain tidak bisa menekan. Nah, kita kasih NC lagi, normally close. Nah, untuk bel 2, berarti bel 2 itu 10.01. Nah, bel 2. Nah, udah jadi ini satu. Yang ini nggak usah karena dia itu bel 2-nya. Nah, berikutnya yang ini. 01, bel 2. Yang ini juga berarti. 10.01. Nah, ini udah jadi untuk yang bel 2-nya. Jadi ketika bel 2 dihidupkan, maka bel 1, bel 3, bel 4 ini nggak bisa hidup karena dihalangi sama kontak normally close dari bel 2 itu sendiri. Nah, ini udah jadi ya. Nah, sekarang yang nomor ini, yang bel ketiga. Nah, bel ketiga ini pertama nih, tim 3 menekan pertama kali. Berarti otomatis yang ini sama yang bawah sendiri itu nggak bisa hidup. Nah, kita kasih normally close lagi. Nah,
Untuk bel 3. 10.02 bel 3. Ini juga. Nah, ini kan sudah nih untuk bel 3-nya. Sekarang bel 4. Ketika bel 4 terlebih dahulu dihidupkan, maka yang lainnya tidak bisa hidup. Nah, otomatis harus dikasih NC 10.03 bel 4. Sekarang ini juga 10.04 bel 4. Yang ini juga pencet garis miring ya. 10.03 bel 4. Nah, ini udah jadi nih. Tapi di sini kan ada ketentuan tambahan. Buzzer akan terus menyala selama 5 detik, lalu reset akan secara otomatis. Nah, berarti kalau 5 detik kita membutuhkan perintah instruksi timer. Nah, membutuhkan instruksi tambahan yaitu timer. Nah, sebenarnya bisa juga kita timernya tuh di sini kayak tadi kan ya, satu-satu kita kasih timer di sini untuk mematikan 5 detik. Bisa kasih timer di sini juga 5 detik. Kasih timer juga di sini 5 detik. Itu bisa. Kayak yang tadi yang soal pertama. Tapi untuk apa ya? Memperingkas program mending kita cuman bikin yaitu ketika salah satu dari bel 1, bel 2, bel 3, bel 4 ini hidup, maka dia otomatis menghidupkan timer tersebut. Nah, kita pakai gerbang logika OR. Ketika salah satu bernilai 1, maka dia akan hidup. Nah, kita panggil lagi normally open untuk bel 1 itu 10.00, bel 1. Nah, di sini juga untuk bel 2. Nah, di sini juga untuk bel 3. Nah, selanjutnya untuk bel 4. Kita hubungkan kontrol tanda panah ke atas ya. Nah, kemudian kan di sini untuk menghidupkan timer selama 5 detik. Kita panggil tim 0000 4 kali hashtag 50 karena dalam ratus milisecond atau 0,1 detik ya. Nah, ini udah jadi nih. Ini hidup. Ketika ada salah satu dari bel hidup, maka dia menghidupkan timer. Nah, dari menghidupkan timer ini, dia akan mematikan semuanya. Berarti kita kasih normally close lagi untuk timernya. Berarti T0000. Timer. Nah, ini juga dikasih. Juga dikasih. Masih hidup kan ini? Untuk share screen-nya? Masih. Oke. Mana sih tadi ada yang masuk ini? Oke, kita lanjutkan. Timer. Nah, timer T0000. Kalau ada perintah asing, dia akan merah ya, error. Kemudian yang bawah juga kita garis miring, enter T0000. Timer. Nih, ini udah jadi nih. Kita simulasikan. Nah, caranya buat mengecilin Windows-nya itu pencetnya ALT sama kiri ya. Kalau membesarkan ALT kanan. Ya, untuk melihat secara zoom out. Nah, kita kan pertama untuk menghidupkan. Ini misal nih ada tim bel 1 dihidupkan. Nah, maka dia hidup 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia mati otomatis. Tapi ketika bel 1 ini hidup, contohnya ada tim lain nih yang hidupin. Nah, tim lain tuh nggak bisa ngidupin seperti itu.
Nah, bisanya hidup tuh ketika kalau yang ininya itu udah mati. Nah, seperti itu. Jadi penjelasannya kan ini kan saling mengeblok satu sama lain. Jadi jika bel 1 hidup, bel 2, bel 3, bel 4 nggak bisa hidup. Bel 2 hidup, bel 1, bel 3, bel 4 nggak bisa hidup. Bel 3 hidup, bel 1, bel 2, bel 4 nggak bisa hidup. Kemudian ketika bel 4 hidup, bel 1, bel 2, bel 3 itu nggak bisa hidup. Karena ada kontak normalitas di sini. Ya udah, begitu aja untuk pembahasan studi kasus. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman sebelum kita ke HMI. Nggak ada yang ditanyakan? Belum, Chef. Belum. Oke. Mantap lah, pinter-pinter semua. Ya, kita lanjutkan ke HMI. Lumayan ya, ada 19 slide-nya. Nah, kita mulai lagi. HMI dengan CX Designer. Nah, yang saya share itu aplikasinya kan banyak tuh. Ada CX. Ya, namanya sih kalau umumnya dalam satu masternya itu CX1 ya. Tapi di dalamnya itu ada CX Server, CX Programmer, CX Designer, sama ya lah yang lainnya saya lupa. Nah, yang kita pakai kan yang sekarang ini CX Designer untuk membuat HMI atau Human Machine Interface. Nah, HMI itu apa? HMI adalah Human Machine Interface, yaitu antarmuka program yang biasanya saya pakai dengan PLC sebagai layar monitor termasuk pengendali. Untuk PLC Omron dalam membuat HMI-nya bisa menggunakan CX Designer yang ada pada paket software CX1. Nah, langkah-langkahnya, nah ini di dalamnya cuma langkah-langkah ya. Kita langsung praktek aja. Hapus saja ya. Kan kalau, nah urutannya itu sebenarnya itu nggak langsung dari CXD-nya ya, tapi dari CX Pro-nya dulu. Kita misal contohnya buat ya yang paling sederhana dulu aja lah. Buat lampu, lampu, lampu hidup. Nah, ini kan seperti ini kalau lampu ya. Nah, kita mau bikin di CX Designer-nya. Buat lagi di CX Designer, kita klik. Nah, Windows awalannya itu seperti ini. Tampilan awalnya. Nah, awalannya kita itu new project ya. Nah, ini project title-nya terserah kita, file name-nya terserah kita. Nah, kita oke. Nah, ini creating a CX Designer to save the screen, sheet and project. Do you want to continue? Nah, ini klik oke aja. Kalau nggak mau ada jendela ini, kita tinggal di centang yang ini ya, download this dialog again. Nah, ini pas awalnya itu hitam seperti ini. Dia belum ada apapun ya. Nah, saya jelaskan ini. Yang kita pakai di sini kan, di sini cuma ada lampu satu sama push button dua. Push buttonnya ada dua, terus kemudian lampunya ada dua. Ada satu. Nah, kita kalau untuk push button ya ini ya, on atau off, PB yang paling kiri ini, on atau off button. Caranya itu diklik, nah kemudian kan ada tanda plus di sini. Nah, kita klik kiri, di drag ke kiri, nah tahan sampai
sesuai ukuran yang kita inginkan ya. Nah ini udah di satu tombol. Kita kan pengen 2 tombol tuh, berarti kita klik lagi sekali lagi. Nah, sama kayak tadi. Nah ini untuk tombol. Nah kita pengen lampu nih. Nah lampu di sini tuh yang ini, bit lamp. Nah kita klik dulu, kita kayak tadi sama, ditahan, drag ya. Nah, kan kalau di PLC itu nggak cuma lampu ya, outputnya bisa macam-macam. Kita pengennya tuh ya di HMI-nya tuh sesuai sama kondisi aslinya ya. Misal di aslinya itu motor atau pompa gitu kan ya, terserah apa, tergantung. Nah, caranya itu seperti ini. Klik 2 kali, kemudian di color shape. Nah, ini tuh kita memilih ketika keadaan on atau keadaan off suatu output tuh kita pengennya seperti apa. Ini kalau di sini kan cuman lampu on dia hidup, ketika off dia mati. Nah, kita kalau pengen bentuk macam-macam kita ini select shape. Nah, ini nanti ada banyak model ya, dari full path, customize, lamp, meters, others. Nah, contohnya others. Nah, di sini kan ada aktuator. Nah, aktuator di sini kan kayak ada pompa segala macam. Kita tinggal pilih maunya kita seperti apa. Ini masih ada banyak. Nah, di sini ada juga ada konveyor. Nah, ini ada banyak pilihannya. Kita tinggal pilih sesuai kebutuhan kita ya. Nah, di sini ada dialog, frame. Nah, ini pokoknya ada banyak di sini. Tinggal pilih sesuka kalian. Nah, ada switch, ada banyak lah di sini. Ini tinggal diklik, terus oke. Nah, nanti berubah sendiri. Kalau pengen ini tinggal diklik aja oke. Nah, nanti akan berubah. Ketika on-nya tuh dia berubah menjadi kayak gini. Gitu. Tapi di sini kan juga harus sesuai gitu. Nah, ini tinggal di oke aja. Kalau mau pengen rubah-rubah ya. Nah, kan kalau yang pertama itu kan kita kayak menghubungkan ya dari CX Pro-nya sama CSD-nya. Nah, itu harus sama address-nya. Nah, kalau mau ngubungin address itu di sini display address. Nah, ini ada set ya. Nah, di sini tuh ada host-nya tuh ya biasa rata-rata serial lah. Pasti serial lah soalnya ya nggak tahu namanya emang seperti itu. Nah, karena ini cuman input atau output area, kita pilih I atau O area gitu. Di sini ada banyak sebenarnya. Ada segala macam. Counter, ada data memori. Nah, tapi untuk yang kita cuman lampu ini, kita cuman pakai yang input area. Kita sesuaikan sama yang di CX Pro-nya. Yang awal nih tombol on ini kan ini yang awal yang di kanan di kiri titik ini namanya word ya, yang di kanan titik itu namanya bit. Jadi kalau yang di sini nol, nah ketika kita melakukan ini wordnya tuh nol. Nah tapi di sini bitnya juga nol, berarti nol nol. Kita oke lah, oke apply ya oke lah nggak apa-apa. Ini mengganggu ini. Nah oke, nah ini berarti yang ini nih sorry. Nah untuk push button kan yang ini. Nah, kita klik 2 kali. Saya yang ini addressnya disesuaikan 00 oke. Oke, apply. Oke. Nah, ini untuk yang on, yang off. Ini serial set. Nah, kita kan di sini bitnya 1 ya. Nah, kita 1. Oke. Apply. Udah jadi yang ini. Di sini di CX-nya itu kan 10.00. Nah, kita sesuaikan set wordnya 10.0. Oke, apply, oke. Nah, udah jadi untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Nah, kalau mau ngasih label ya, ini tinggal diklik aja. Kita klik and drag di sini.
Nah, tinggal kita rubah misal on gitu. On. Nah, sesuai kreasi kita lah kalau ini mah. Sesuai kreasi kita. Coba-coba sendiri kan. Nah, ini untuk on, ini untuk off. Nah, sebelum selesai ini kita save dulu. Control save. Yang juga yang di CX programmernya kita save dulu. Nah, cara ngerannya kalau ngeran di sini kan, kalau yang pakai yang ini kan cuman di CX Pro-nya ya. Nah, kita mau ngeran di sini sekaligus yang sudah terintegrasi dengan yang halaman di CX Designer-nya. Kita pilih yang Start PLC PT Integrated Simulation. Nah, kita oke. Nah, ini dia otomatis nih. The integrated simulation will start with the current CX Designer project file new project 2 karena saya tadi menanya itu new project 2. Nah, kita if you want to integrate the simulation with another project file, press the cancel button and execute again. Jika gagal ya. Nah, ini karena langsung oke aja. Nah, kita tunggu loadingnya. Nah, ini udah selesai. Kita yang ini yang tanda centang ini kita klik yang ini. Nah, ketika kita dipencet on, dia hidup. Kita dipencet off, dia mati. Nah, sebentar. Nah, ini ya. Kita lihat. Dia kayak terintegrasi satu sama lain gitu. Nah, nah itu. Ini untuk yang paling sederhananya dulu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum lanjut lagi. Izin bertanya, Yuk. Chef. Oh ya, silakan. Desainer itu kalau buka dua berarti harus satu. Gimana? Gimana? Kalau buat tapi dalam dua tab loh. Kan itu Dua satu tab. Oh, bisa, bisa. Nah, di sini kan ada kalau bisa bikin dua loh. Jadi kan kalau di industri kan bisa digeser gitu kan. Aja nanti di sini tinggal dikasih next pack gitu atau di sini tinggal di file select. Nah, nanti ada page-nya. Ini kan aku kan page 1, nanti ada page 2, page 3 berikutnya sesuai yang kita inginkan. Nah, ini saya jalan dulu lah untuk ya dulu lah. Teman-teman kan yang masih asing gitu ya sama ini. Ya, mungkin ada yang lain. Tanya satu lagi. Kok bisa Gimana? terintegrasi langsung itu kenapa? Karena dia satu paket program, Mas Teguh. Dia langsung ketika di run sama yang ini, sama yang tadi yang ini loh. Nah, ini kan udah ada integrasi simulasi. Jadi yang di CX Pro sama CX Designer-nya itu langsung terintegrasi. Karena dia emang satu paket lah ya. Ketika kita install CX1, nah semuanya ada CX Server, CX Designer, CX Programmer, ada semua file-filenya. Jadi nanti kalau kita ngeran ini otomatis tuh semuanya tuh akan jalan. Nah, contohnya di sini tuh. Di sini tuh ada sering komunikasi. Nah, ini ada text waiting display. Pokoknya semuanya itu langsung jalan. Serial komunikasinya jalan. Jalan. Ya, yang lanjutnya. Mana yang ditanyakan? Kalau enggak saya lanjut ke counter sama timer nih. Kuota saya mau habis. Tinggal 200 MB. Saya lanjut ya. Makasih pertanyaannya Mas Teguh. Ya kalau mau close ya tinggal close saja. Do you want to exit? Oke.
Ini juga di exit. Nah, kita bikin ya contohnya itu kayak apa namanya? Counter ya, counter. Nah, ketika ini akan menghitung counter, berarti CNT ya, CNT kita tulis 000 hashtag 5 gitu contohnya 5. Kita bikin tombol reset. Tombol reset ini sekaligus untuk ya kita kasih tombol baru lah ya, 002 reset. Kita buka. Ini kan counter. Nah, kita lanjut aja ya yang timer sekalian. 10.00 timer tim 0000 hashtagnya misal 5 detik 50. Nah, ketika ini hidup, lampu hidup, dia akan menghitung counter dan menghidupkan timer. Tapi ini cuma timer nyoba ya, nggak berpengaruh apa-apa, cuma nyoba aja, pengen memanggil timer itu di CX Designer gitu ya. Nah, ini kan jadi kita save dulu. Kita bikin timer di sini. Awalnya counter. Nah, kalau mau bikin suatu display yang misal di sini nanti sudah ada 5, terus di CID-nya itu ada angka 5 juga, itu pakai yang ini. Display input. Tadi ya, reset ya. Kita aja di sini. Setnya ini kan 2 tadi. Nah, oke. Apply. Sorry. Oh, udah di apply berarti udah oke. Nah, kita bikin yang counter. Nah, berarti klik yang ini nih. Numeral display input. Nah, kita bikin. Nah, kita klik 2 kali. Nah, ini kita sesuaikan sesuai keinginan kita nih. Kita pengennya apa ini? Pengennya kan counter nih. Berarti storage type-nya tuh dia itu unsigned. Nah, dia ada range-nya di sini. Kalau counter kan otomatis dari 0 sampai berapa pun ya, nggak mungkin negatif ya. Kita unsigned one word nih, UINT. Nah, itu integer di sini tuh digit ya, digit. Berarti kita maksimalnya tuh 5 digit. Nah, kita bikin terserah kita, misal 3 digit gitu. Nah, kita set. Ini untuk address-nya ya. Nah, untuk areanya ini kita atur. Kita mau apa? Tadi kan berarti kita pilih yang CNT. Counter. Nah, ini ada nih. Counter. Nah, kita sesuaikan sama di sini. Counter di sini alamatnya apa? 0. Nah, kita buatnya 0 aja. Kita oke. Apply. Oke. Nah, di sini kita tadi pilihnya 3 digit ya. Nah, udah jadi nih 1 untuk counternya. Kita kasih label aja biar sorry. Ini cara ngedit labelnya gini ya. Ini diklik labelnya. Mana tadi? Nah, ini. Reset counter. Kan. Ini apa namanya kalau ini counter ya. Kita bikin lagi. Sekarang untuk yang timer. Nah, kalau yang timer ini kita bikin yang BCD aja. Kan di sini BCD itu 0000 sampai 999. Ini cuma tipe data ya. Tinggal kalian pilih yang mana tuh. Terserah. Nah, ini untuk setnya kita pilih yang timer. Timer berarti tim ya. Nah, ini sesuai yang tadi. Itu ini alamatnya 0.
kita wordnya 0. Misal timernya 0001, berarti wordnya 1 gitu. Selanjutnya dan seterusnya. Apply. Oke. Ini berarti udah jadi. Astaga, kebiasaan. Ini ya yang di sini yang teks. Kita ngedit di sini. Timer. Nah, ini udah jadi. Nah, kita save dulu. Nah, yang ini. Oke. Nah, ini udah ada. Nah, kenapa ini 5? Kenapa ini 50? Karena dia sesuai sama yang di JX programmernya. Kalau di Omron kan di JX ini kan ketika dia menghitung tuh dia dari 5 dulu, terus dia counter down ke 5, 4, 3, 2, 1 gitu kan. Kalau yang timer ini kan dalam bentuk ratus milisecond ya atau 0,1 second. Dan di sini juga ngambilin 50. Nah, ketika on diklik. Nah, dia menghidupkan counter jadi 4 dan juga menghidupkan timer. Perhatikan. Nah, dia reset juga karena dia nggak dapat input ya di sini ya. Jadi dia reset lagi timernya. Terus yang ini tetap menghitung karena dia counter, jadi dia menghitung ya. Menghitung tadi udah menghitung 1, jadi 4 ya. Karena tadi kita ngesetnya 5. Terus kita on lagi. Nah, kita jadi 3, yang counter, yang timernya itu menjadi ya menghitung instruksi-instruksi di JX Designer gitu. Nah, off lagi. Kita hidupkan lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau reset counter, nah, counternya reset jadi 5 lagi gitu. Ya, ada yang ditanyakan enggak? Waktunya tinggal 9 menit. Mungkin ada yang ditanyakan atau gimana. Santai aja, santai. Kalau misalnya ada tugas nggak bisa, ya tinggal hubungi saya nanti. Zal, Ya, mau nanya, kalau misalnya untuk internal relay, apa tinggal ngatur di ituan aja yang tadi, internal relay gitu? iya. Dia kan kalau internal relay itu sebenarnya output yang semu kan, Mas. Jadi nggak penting sih dia. Nggak penting kalau internal relay itu nggak penting lah. Tapi kalau mau dipanggil juga nggak masalah. Kalau mau diibaratkan sebuah lampu juga nggak masalah gitu. Iya. Kan ini cuman ya pada nyatanya misal ini suatu lampu gitu. Sebenarnya nggak masalah. Jadi di sini tuh blok-blok di sini tuh sebenarnya bisa dipanggil semua ya dari ini internal relay, semuanya bisa dipanggil di dalam JX Designer ini. Semuanya bisa. Tergantung kalau output ya kita berarti milihnya bitlamp, kalau input berarti kita mencetnya yang PB tadi gitu. Kalau misalnya outputnya itu mesti berupa angka, berarti kita pakai numeral display. Ya udah seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi perintah-perintah lain, tapi ya saya cuma dikasih 4 pertemuan sih. Mungkin yang besok untuk pertemuan besok kita praktek langsung ya, kita pakai PLC langsung ya. Seperti itu. Kita pakai PLC yang ada aja ya, seadanya. Bukannya. Soalnya itu juga PLC nemu di gudang. Di gudang di lantai 3 itu dulu. Tahu kan kalian? Yang itu di sebelahnya buru-buru itu. Yang nemu tuh Pak Heri dulu. Nggak tahu, Terus ya udah, mungkin ada yang ditanyakan enggak sebelum saya akhiri? bikin kelas mandiri, Chef, bapak pertemuan. Iya, ya, tekan hubungi aku, Pak. Halo. Hubungi aku, Pak. Mau diatur lah. Nggak jelas asal suaramu.
gawe kelas rutin saya. Apa boleh pengen mah. Iki ajane ya sajane nang Privat bayar. ya orang ngono juga konsepnya. Ya setelah engko mesti ono lah kelanjutannya. Soalnya kan nang HMTE barang nih, maksudnya nang elektronik dhewe kan saiki wis ono komunitas ya, PLC barang wis ono. Ya kebetulan aku barang sing anu lah, sing apa ya? Sing nyekel lah walaupun dan yang spektra gue loh kan spektra ada beberapa divisi. Nah salah satu divisi ini ya PLC. Nah misalnya dari teman-teman tuh minta diajari secara langsung ya nanti kita agendakan gitu. Itu sih. Ya, namanya komunitas kan ya pasti juga butuh member kan ya. Biar komunitas itu jalan kan. Kalau banyak yang minat di PLC ya pasti komunitas itu akan jalan. Tapi kalau misal yang anu kurang ya angel. Itu. Soalnya kan PLC itu luas. Nggak cuma PLC itu sebenarnya itu kita itu kan otomasi industri kan. Tapi PLC itu cuma sebagian kecil di dalam otomasi industri itu. Kita belum masuk SCADA, ini HMI juga baru awal-awal kan ya. Soalnya kalau misalnya khusus di luar tuh mahal. Otomasi itu mahal. Saya pernah dengar dari Pak Johan tuh berapa juta gitu ya. Mahal lah. Ya udah sekian mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan. Bentar ya untuk absen ya. Absen. Mana sih? Ini kan presentasi. Copy link. Ya untuk presensinya ya. Ya, saya cukupi. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Zal. Mantap. wabarakatuh.